Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi pada series Explore Herbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mengambil sari dari tanaman atau dalam hal ini adalah metabolit sekunder yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Simak penjelasan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mengambil metabolit sekunder dari bahan herbal, khususnya tanaman. Nah, pada tampilan layar kali ini ada dua gambar, yaitu yang take picture ini mewakili penyeduhan dengan panas, jadi ada menggunakan air kemudian dipanaskan, jadi kondisi airnya panas. Kemudian satu lagi infused water, sini menggunakan konsep dingin, jadi tanpa pemanasan, bahkan ditambah es batu, jadi dia dingin. Nah, dua proses atau dua minuman ini adalah contoh ekstrak seperti itu. Jadi, dalam proses penyiapan dua minuman ini sudah terjadi atau sudah dilakukan proses ekstraksi. Jadi, ekstraksi itu nama lainnya penyarian. Jadi, pengambilan sari atau dalam hal ini metabolit sekunder dari bahan herbal, khususnya tanaman. Nah, dari penyiapan dua minuman ini, kita belajar bahwa dari air yang awalnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, menjadi mempunyai bau, rasa, dan warna yang khas, yang spesifik untuk bahan herbal yang ditaruh di dalamnya. Seperti ini, airnya menjadi berwarna coklat, cenderung berasa hangat atau pedas, dan berbau seperti cengkeh mungkin atau jahe atau sereh. Karena memang bahan-bahan itu yang ditambahkan ke dalam air ini. Kemudian digambar yang berwarna ungu. Jadi air yang semula tidak berwarna menjadi berwarna ungu. Kemudian yang tidak berasa menjadi berasa asam dari lemon. Kemudian yang tidak berbau menjadi bau lemon. Nah, itu sudah terjadi perubahan dari air. Berarti ada kandungan tambahan di dalam air. Dalam hal ini sari-sari dari tanaman. Jadi proses ekstraksi sudah berjalan atau sudah terjadi. Nah, apa sih ekstraksi? Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian bahan herbal seperti tanaman, hewan, dan beberapa jenis herbal lainnya. Tujuan dilakukannya ekstraksi yaitu untuk menarik komponen kimia di dalam bahan herbal. Jadi, mengapa ekstraksi dilakukan? Yaitu untuk menjamin kita dapat lebih leluasa dalam pemilihan bentuk sediaan akhir herbal yang akan diberikan kepada konsumen atau klien atau pasien. Menjamin kepraktisan dan kita dapat mendapatkan atau menargetkan senyawa tertentu yang kita inginkan dari bahan herbal kita. Nah, ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa atau kandungan atau isi di dalam tanaman ke dalam pelarut. Nah, ini pelarutnya bebas, ya. Tapi yang umum digunakan dan diperbolehkan oleh BPOM itu adalah air. Yang sering digunakan di praktek pengobatan juga air. Jadi, pelarut yang biasa digunakan yaitu air, walaupun di dalam pelaksanaan mungkin di laboratorium atau skala industri yang ekstrak akan diolah lebih lanjut, nah itu bisa menggunakan pelarut non-air. Konsep ekstraksi di sini mengenal istilah like dissolve like. Jadi sesuatu atau komponen kimia di dalam bahan herbal itu akan tertarik atau terlarut di dalam pelarut dengan sifat yang sama. Misalkan komponen kimia atau metabolit sekunder itu bersifat larut air, maka dia akan terlarut di dalam pelarut yang sifatnya polar atau air. Kemudian yang komponen kimia yang tidak larut air atau sifatnya semi atau nonpolar akan terlarut atau tertarik oleh pelarut yang sifatnya sejenis seperti semipolar ataupun nonpolar. Nah, apa target ekstraksi? Target ekstraksi ini sangat tergantung dari tujuan
atau alasan dilakukan ekstraksi itu. Misalkan, ekstraksi dapat menargetkan atau dapat bertujuan untuk menarik senyawa bioaktif yang tidak diketahui. Ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang menargetkan senyawa baru, jadi mengincar novelty atau eksplorasi herbal, ingin mengetahui apa kandungan di dalam bahan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ingin menargetkan senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme. Jadi juga mencari senyawa tertentu. Jadi sudah tahu senyawanya apa, satu senyawa seperti itu. Biasanya yang digunakan sebagai target ini adalah senyawa yang memiliki nilai atau punya value lebih. Misalkan dia adalah senyawa aktif untuk tujuan terapi tertentu seperti itu. Sehingga ingin diisolasi, ingin didapat lebih banyak dari bahan herbal untuk tujuan terapi. Jadi lebih menyasar ke tujuan tertentu atau value-nya. Kemudian yang ketiga, ini menargetkan sekelompok senyawa. Jadi lebih dari satu senyawa yang saling berhubungan secara struktur. Biasanya dalam satu family atau kekeluargaan atau dalam satu inti struktur yang sama. Misalkan kelompok flavonoid, misalkan ingin menyasar kelompok saponin, ingin menyasar kelompok alkaloid, dan seterusnya. Nah, semakin tunggal atau semakin murni senyawa yang diinginkan, maka semakin kompleks juga proses ekstraksi atau tahapan ekstraksi. Itu harus dijalani atau dilakukan atau dipertimbangkan. Bagaimana pemilihan pelarut, bagaimana proses-prosesnya, itu akan semakin kompleks ketika menargetkan sesuatu yang lebih murni gitu. Jadi ini jenis sifat pelarut, jadi bisa menggunakan pelarut polar, semipolar, maupun nonpolar. Ini pemilihannya tergantung tadi senyawa yang ingin diambil atau ditargetkan itu sifatnya larut dalam kepolaran yang mana. Nah, sampai sana dulu terkait proses ekstraksi. Jadi kita sudah tahu proses ekstraksi itu apa, tujuannya apa, dan cara melakukannya itu bisa menggunakan beberapa jenis pelarut seperti apa saja. Nah, sampai sini dulu videonya. Kita sambung lagi di video Explore Herbal berikutnya. Dadah! Ingat like dan subscribe.